سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مبارك الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتاه بالإسلام مبينا يا فتاه يا عليم قال المؤلف مسلم سيدنا الإمام العلامة المحدث المحقق خادم العلم الشريف البلد الحرام سيد أبويا محمد بن علي بن أنس المالكي المكي الحسن في تأليف كل هذه سبيله إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في ذات آمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين فيما يتعلق بمن حصل لا إله إلا الله إلى أن قال هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده فلا ابتداء لأوليته وهو الآخر الذي لا انتهاء وجوده فلا انتهاء لآخريته وهو الأحد المنفرد في ألوهيته وربوبيته فلا شريك له الصمد المقصود في الحوائج على دوام كمال قدرته قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى آخر الله أعلم. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Dalam setiap detik nafas kita miliaran lebih nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi setiap kita tanpa henti. Di tahun kemarin dan alhamdulillah mulai awal tahun tadi sampai saat ini miliaran nikmat itu setiap tarikan nafas kita, keluar nafas kita, setelah kita menariknya miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwasanya semua yang kita telah nikmati miliki kemarin yang lalu dari awal saat ini dan akan datang semua adalah nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, Dia tegaskan dalam firman-Nya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa yang kalian dapatkan dari nikmat apapun, ma bikum min ni'matin, apapun nikmat itu bentuknya apapun, lahir batin apapun dia fa min Allah. Maka semua itu datang dari aku semata Tuhanmu Allah. Mudah-mudahan pada dulu kita ditempatkan penuh nikmat ini. Salah satu taman daripada taman surga Allah, di rumah Allah sebagai tetamu Allah, dibanggakan kita oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kita berharap wasiat itu Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dibanggakan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga kita menjalankan apa yang setiap hari kita ikrarkan di hadapannya, iyyaka na'budu, sehingga kita menjadi hamba Allah semata sebagai hambanya tanpa menyembah selainnya dan menyebutkan Dia kepada sesuatu apapun selainnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap kita untuk menjadi semata sebagai hamba Allah, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memantapkan langkah kita, ucapan, perbuatan, tingkah laku kita untuk mengikuti sempurna jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita di dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin amin Allahumma amin. Masih pembahasan mengenai kalimat la ilaha illallah yang selalu kita ucapkan, yang merupakan kalimat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam berbagai macam kalimat sabda beliau, termasuk afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, yang paling afdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku semua mereka la ilaha illallah. Dan berbagai macam riwayat mulia tentang keistimewaan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Dan selalu kita diingatkan setiap hari kita disuruh kita dipanggil untuk bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Setiap kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesuatu apapun dia selain Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita. Mudah-mudahan kalimat itu melekat kepada
dan bercampur dengan darah daging kita, sehingga kita dimanapun tidak melupakan la ilaha illallah dan dirinya. Diawali kemarin bahwasanya sesungguhnya kita mengetahui dan meyakini, beriman secara sempurna dan keyakinan secara sempurna dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ialah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selainnya dan tiada sekutu baginya. Artinya sesungguhnya tidak ada yang layak untuk disembah yang hak, dan tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan selainnya apapun itu. Dan selainnya membutuhkan kepadanya apapun selainnya itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tunggal, tiada Tuhan selainnya, yang tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat itu masuk seluruh akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita baca habis sholat kita, terutama sholat subuh dan maghrib, agar kita awali siang kita, hari kita dan malam kita dengan keyakinan itu. Kita baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Secara umum, walaupun ada riwayat kalimatnya agak berbeda sedikit, ada tambahan. Tinggal kita berusaha untuk meresapinya, memahami lebih jauh, sehingga kita paham dan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh, karena kita selalu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan zatnya. Dalam sejak kita baca surah Al-Fatihah, kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar atau tidak dikenalkan akan hakikat dalam kehidupan yang kita alami ini, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan saat ini sementara. Ada hari yang kita tunggu-tunggu, yang merupakan idaman setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hari itu hari penentu, dan dia menjadi hari pembalasan sesuatu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Itulah hari Maliki Yaumiddin. Saat itu semua akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan mendapatkan sesuai dengan yang dilakukan olehnya ketika ia hidup di atas muka bumi ini. Dan ketetapan yang berlaku hanya ketetapannya. Perintah yang terlaksana hanya perintahnya, tidak ada selainnya. Tidak ada selainnya. Dan itulah hari-hari yang ditunggu oleh setiap hamba yang beriman, yang mengenalnya. Karena hari itulah tempat mereka mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Fahuwa ilahun azim, maka ia adalah Tuhan yang maha agung, Malikun kabir, Raja yang maha besar. Manakala itu Allah Subhanahu wa taala seru kepada seluruh penguasa yang hidup dari sejak dari Adam sampai hari kiamat. Seperti langsung Allah mengatakan, limanil mulkul yawm, kepada para manusia, manusia, jin, malaikat dan semua makhluk ketika mereka berkumpul, bagi siapa al-mulk, kekuasaan saat ini? Tidak ada yang jawab. Tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat, tidak selain mereka. Allah sendiri malah menjawabnya. Allah sendiri yang menjawabnya. Hanya milikku wal-wahid, dan yang maha esa al-qahar, dan yang maha
ia dalam mengatur menciptakan tidak membutuhkan sekutu, bantuan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. La syarika wa la ma'budu illa hu, dan tiada yang disembah kecuali hanya Dia, Allah, yang layak, yang hak. Semua sesembahan selain Allah batil karena lemah, tidak mampu untuk memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri, apalagi kepada selainnya. Yang hanya mampu untuk memberikan kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Kalau ada kebaikan datang dari selain Allah, hakikatnya kebaikan itu hanya dari Allah. Majas Allah titipkan hanya kepadanya. Hakikat itu kebaikan, pemberian, anugerah, nikmat, dan apapun namanya dari Tuhan kita, Allah. Allah memiliki cara sendiri untuk mengatur dan untuk bisa dipahami oleh manusia. Karena manusia makhluk yang lemah, kita banyak membutuhkan selain kita. Kita tidak bisa mengadakan, mendapatkan apa yang kita inginkan secara cepat. Ada proses, banyak yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam mendapatkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang didik kita manusia, ia bimbing kita manusia pun, dan ia ajarkan kita manusia untuk kita memahami semua hal itu. Dan semua yang dimiliki oleh manusia dari pengetahuan, apapun pengetahuan itu bentuknya, jenisnya, kecuali datang untuk pengetahuan dari Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Ialah Allah semata yang mengajarkan semua manusia apa yang dia tidak ketahui. Semua yang dimiliki oleh manusia dari ilmu pengetahuan dari dulu sampai akan datang adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Ia yang semata mengajarkan ilmu itu terhadap manusia yang tadinya dia tidak mengetahuinya. Huwal awwal, ialah Allah zat yang maha awal. Labtida'an liwujudih, yang tidak ada permulaan dalam keberadaannya. Fala tida'a li awaliyati, maka tidak ada proses bagi awalnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada proses. Memang Allah ada. Dari awal Allah memang ada, dan adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada proses apapun. Ada proses A, B, dan memang Allah ada. Dan keberadaan Allah tanpa ada proses. Wa huwa al-akhir, dan dialah Allah zat yang maha akhir, alladzi la intiha'a li wujudih wa la intiha'a li akhiriyatih, yang tidak ada intiha, namanya akhir dari keberadaannya, dan tidak ada namanya habis dari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang maha awal, dia zat yang maha akhir. Awalnya Allah tanpa ada proses, dan akhirnya Allah itu tanpa ada habisnya. Selain Allah Subhanahu wa taala melalui proses adanya, yang tadinya tidak ada melalui proses jadi ada. Yang jadi ada waktu Allah Subhanahu wa taala hentikan di atasnya. Sehingga yang tadi tidak ada, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada dia, dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak ada akhirnya baginya. Dan tidak ada akhirnya baginya, tidak didapatkan oleh mereka dengan sendirinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua kepada mereka. Ya, mungkin bahasanya tidak ada selain Allah yang berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan selainnya. Hanya Allah zat yang maha
kehendak di alam nyata, alam tidak nyata hanya Ia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat, yang menciptakan. Semua ciptaan Allah, semua fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-munfarid fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi, yang tunggal, satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah, rububiyah, ketuhanan, keesaan. Yang menciptakan segalanya, yang mengaturkan, yang mengatur segalanya, yang berkehendak atas segalanya. Yang melakukan semuanya atas kehendaknya, pilihannya, tidak ada paksaan baginya. Tidak ada paksaan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita surga, anugerahkan kepada kita surga hanya semata kasih sayangnya, bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala terpaksa untuk masukkan kita ke dalam surga karena amal kita yang saleh. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan seseorang hamba ke dalam nerakanya karena keadilannya semata, karena keadilan semata, keadilan Allah semata, karena sebab perbuatan hamba itu tanpa paksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka karena perbuatan mereka. Allah masukkan semua makhluk ke dalam surga hanya semata kasih sayangnya, bifadli wa rahmati. Allah masukkan semua hamba ke dalam neraka karena keadilannya. Sekali lagi, tidak ada paksaan bagi Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Allah tidak terpaksa memberikan kebaikan, memberikan balasan bagi orang yang melakukan kebaikan atau hukuman bagi orang yang melakukan sebaliknya. Karena sifat terpaksa itu sifat yang lemah, sila terpaksa. Allah Maha Kuat dan Allah lemah. Fala syarika, maka tiada sekutu baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyyatihi wa rububiyyatihi. Dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu yang diciptakan olehnya dan memenuhi semua kebutuhan apa yang diciptakan olehnya selainnya. Sekali lagi, Allah mampu berdiri dengan sendirinya. Selain Allah, apapun Ia bukan sekutu bagi Allah, bukan partner bagi Allah, bukan join bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah mengadakan atau mentiadakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatur dan lain sebagainya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan, yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan selainnya untuk membantu Ia dalam mengatur dan menciptakan. Sekali lagi, malaikat bukan sekutu Allah. Allah tidak membutuhkan malaikat. Nabi Rasul bukan sekutu Allah. Allah tidak membutuhkan Nabi dan Rasul. Arus kursi Allah bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah mendapatkan apa yang dikehendaki, diinginkan olehnya. Arus kursi Allah bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak ciptakan semua, Ia tetap maha segalanya. Ia tetap maha segalanya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu untuk menjadi bahan motivasi bagi kita manusia, makhluk yang lemah. Karena kita tidak mampu hidup dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya. Walaupun jabatan kita tinggi, walaupun harta kita semiliar kali lipat dunia sisinya, kita tidak mampu hidup sendiri. Kita membutuhkan selain kita. Karena itu Allah ciptakan malaikat, karena itu Allah ciptakan Nabi Yusuf, karena Allah itu ciptakan arus, Allah ciptakan langit bumi dan lain sebagainya.
motivasi masukan bagi kita yang berharga dalam kehidupan kita agar berjalanlah dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan semuanya sudah diatur oleh Allah dari dulu. Jadi sebelum Allah mengirimkan kita sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatur dengan amat sangat detail dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seadil-adilnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mustahil berbuat zalim. Arti zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah mustahil zalim. Karena itu Allah mengatakan wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Aku tidak melakukan kezaliman terhadap hamba-Hambaku apapun bentuknya kezaliman itu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-Hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, aniaya, tidak pas dan lain sebagainya. Faja'altu muharraman bainakum fala tadhalu. Maka aku jadikan kezaliman itu, aniaya itu, melepaskan sesuatu bukan pada tempat posisinya yang baik itu antara sekalian, maka jangan saling menzalimi kalian satu sama lain, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Samad ialah Allah As-Samad. Al-maksud fil hawaij, yang dituju dalam semua kebutuhan kita dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-dawam, senantiasa selalu dalam. Likamali qudratihi, karena kesempurnaan qudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi semua yang menjadi kebutuhannya. Malaikat membutuhkan Allah, Nabi Rasul membutuhkan Allah, selain mereka bangsa jin membutuhkan Allah, bahkan aras kursinya Allah membutuhkan Allah. Semua tidak mampu berdiri dengan sendirinya kecuali atas bantuan Allah. Yang mampu untuk berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan selainnya hanya satu, Allah. Qul huwallahu ahad. Ketika Rasulullah ditanya oleh orang kafir Quraisy, "Sif lana rabbaka." Ya Muhammad, coba sifatkan bagi kami Tuhan. Beliau mengatakan, "Aqrarna firman dari Allah, huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya kepada engkau, huwallahu, ialah Allah ahad, yang esa, yang tunggal, yang tiada Tuhan selainnya dan tiada sekutu baginya. Sekali lagi, ahad dalam zatnya, ahad dalam sifatnya, ahad dalam af'alnya. Sehingga tidak ada terjadi di alam semesta ini apapun yang terjadi, baik iman atau kafir, baik taat atau maksiat, baik sehat atau sakit, baik kaya atau miskin, dan lain sebagainya. Dia yang membuat itu semua, yang melakukan itu semua. Dia, bukan selainnya dia. Allahus Samad, Allah tempat kembali, tempat tujuan setiap makhluk ciptaannya untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang menjadi hajatnya Allah. Alhamdulillah, Allah tidak serahkan kita kepada selainnya. Allah yang maha mampu, yang maha kaya, dan tidak akan pernah habis kekayaannya, dan tidak akan pernah habis. Lam yalid wa lam yulad, ia tidak melahirkan karena ia tunggal dan tidak membutuhkan selainnya. Wa
menyamai ya Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal atau dalam satu hal. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama dengan makhluknya ini. Allah tidak sama zatnya dengan kita manusia. Allah tidak sama zatnya dengan langit yang diciptakan olehnya. Ada kursinya Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan selainnya. Kenapa? Karena kalau ada yang menyamainya berarti Allah tidak maha segalanya. Padahal Allah maha segalanya. Padahal Allah maha segalanya. Sehingga kita tidak bisa membayangkan Allah bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang esa itu. Tidak bisa makan dengan bentuknya langit, bentuknya bumi, apalagi bentuknya kita manusia yang kecil. Manusia yang kecil. Kita naik pesawat tidak kelihatan manusia yang di bawah. Allah tidak sama dengan semuanya, sehingga kita tidak bisa menyamakan Allah dengan selainnya. Agar kita paham betapa agung ya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nyatakan itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jangan Anda pikirkan bagaimana aku Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan bagaimana kamu mendekatkan dirimu dengan segala nikmat yang aku berikan, anugerahkan kepada engkau. Itulah tugas yang kuwajibkan hanya engkau mengenalku, keagungan kebesaranku, mengenal uluhiyah dan rububiyahku. Tanpa engkau menghayal bagaimana diriku. Sehingga kau menjadikan akulah walimu, bukan selain. Apalagi kau jadikan walimu syaitan sebagaimana tadi Imam baca dalam ayat. Wa yattakhidhu syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Fala syabiha lahu wala nadhir. Tidak ada sesuatu selain Dia apapun itu yang menyerupai Allah, banyak atau sedikit. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala kamitslihi. Seperti Ia Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit sama yang lainnya sepertinya. Samiul basir, ya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Ini termasuk namanya bagian daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah masih akan dilanjutkan oleh beliau pengarang kita Profesor Dr. Al-Muhaddis, pakar hadis di masanya, Al-Marhum Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas
dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya Allah yang Allah tonjolkan, yang Allah ingatkan bagi kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita mampu untuk mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat yang kita baca setiap rakaat kita, surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Sabat Al-Matan. Masalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan kita sebagai umat Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu dikenalkan oleh Allah akan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakikat kehidupan yang akan kita jalani. Surat Al-Fatihah, rangkuman singkat dan rangkuman tapi kalimat atau pernyataan yang singkat dari Al-Quran yang padat. Surat Al-Fatihah. Di semua di situ ada kejadian yang lalu, kejadian saat ini, kejadian yang akan datang, kejadian yang akan datang, dan apa yang harus kita berusaha berupaya dalam kehidupan kita itu sudah diarahkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah semuanya. Karena ia sari daripada kitab suci Al-Quran yang 30 juz, yang mana kitab suci Al-Quran adalah sari dari semua kitab yang pernah Allah turunkan dari terhadap setiap Nabi Rasul, dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah sampai Nabi Allah Isa. Dan Fatihah rangkuman dari kejadian tersebut. Kalau kita ingin mensyarahkannya, kita akan mensyarahkan Al-Quran dan semua kitab yang pernah ada dan diturunkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena dunia ini Allah ciptakan kita sekali lagi, terutama manusia tidak mampu untuk berdiri dengan sendirinya, banyak membutuhkan hal selainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu dengan proses. Apalagi Allah ciptakan kita, prosesnya panjang sekali. Prosesnya panjang sekali karena Allah ciptakan kita bukan baru ketika kita dilahirkan. Dari semenjak ada Nabi Adam sudah Allah ciptakan ruh kita. Dari semenjak Nabi Adam Allah sudah ciptakan ruh kita. Kita proses dari sulbi ke rahim, 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 sampai sulbi rahim orang tua kita baru ada. Prosesnya panjang sekali. Sedangkan Allah ciptakan bumi langit, prosesnya singkat sekali, dalam 4 hari atau 6 hari. Kemudian Allah ciptakan arsy Allah yang maha besar itu dalam waktu yang singkat juga. Tapi manusia Allah ciptakan prosesnya panjang sekali. Allah ala ikannya terbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi pertanyaan Ustaz, dalam mempelajari Al-Quran tentunya kita harus mempelajari tafsir. Tapi di dalam tafsir kita hanya mendapatkan arti secara harfiah. Tentu kita harus mendalami dengan ta'wil. Nah, bagaimana mempelajari ta'wil ini Ustaz? Apakah ada petunjuk atau ada aturan-aturan dalam
kita mampu memahami Al-Quran dengan tafsir itu dengan pemahaman-pemahaman ulama-ulama yang diberikan oleh Allah, pemahaman yang luas itu. Setelah itu, kalau kita memang namanya memahami tafsir yang ada, tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang ada dalam kitab suci Al-Quran itu sesuai dengan kesiapan kita. Sesuai dengan kesiapan kita. Kalau takwil itu ya sebetulnya tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu perlu takwilnya. Tafsir. Cuman takwil yang perlu dan perlu untuk kita takwilkan itu takwil tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang menunjukkan ada kesamaan Allah dengan selain Allah. Nah, perlu kita mentakwilkannya dengan baik. Dengan baik, dengan tepat. Nah, makanya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ketika kita membaca ayat itu kita tidak menyerupakan Allah, menganggap Allah itu serupa dengan selainnya. Sehingga Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Nah, seperti ayat-ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ketika Rasulullah membaiat sahabat, tangan Allah. Barangkali kita mentakwilkan tangan. Allah mengatakan tangan. Padahal Allah tidak serupa dengan kita manusia. Dan tangan Allah pun tidak serupa dengan tangan kita manusia. Karena ada tangan-tangan selain manusia yang tangan-tangan mereka mungkin jauh lebih ampuh, lebih hebat daripada tangan yang kita miliki, walaupun tangan kita jauh lebih sempurna. Jangan kita mentakwilkan tangan seperti ini, berarti kita menyerupakan Allah dengan selain Allah. Makanya kita perlu belajar ini dulu agar kita tidak salah dalam mentakwilkan ayat-ayat terutama yang mutasyabihat. Kalau orang-orang Bahari, ulama Bahari mereka beriman, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Yang orang-orang dulu mengatakan, orang-orang yang mantap dalam ilmu mengatakan amanna bihi. Kita beriman terhadap Allah, apa yang Allah nyatakan ya seperti itu. Tapi takwilnya itu terserah dengan Allah, seperti yang dikehendaki oleh Allah, bukan seperti pemahaman kita. Karena kan kita tidak mengerti apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paham maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang dimaksud oleh Allah kita tidak sampai di situ. Allah mengatakan walladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Orang-orang yang memiliki zayg fi qulubihim, melenceng dalam hati mereka, ada masalah dalam hati mereka, ada penyakit di dalam hati mereka. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yang mungkin secara kasatnya, literalnya atau kalimatnya mungkin ada keserupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selain Allah. Ibtigha' al-fitnah, karena menginginkan fitnah, wa ibtigha' ta'wil, menginginkan ta'wilnya sesuai dengan pemahamannya yang sedikit, yang cetek. Dan Allah menegaskan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui ta'wil hakikatnya kecuali hanya aku Allah. Makanya Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang mantap dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, pengenalannya kepada Tuhannya Allah, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina. Kenapa? Karena semua dari Tuhan kami datangnya. Kalimat itu datang dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selain Al-Quran. Kita tidak mendapatkan Injil, ada yang mentafsirkannya. Kita tidak mendapatkan Taurat dari ulama-ulama bangsa Yahudi yang mentafsirkan Taurat. Tapi kalau Al-Quran, ratusan ulama telah mentafsirkannya. Jadi kitab yang ada ini, dari kitab yang ada, banyak kitab-kitab yang sudah dahulu dibuang ke Sungai Furat sehingga hadis kitab-kitab itu. Karena banyaknya karya-karya para ulama, terutama tafsir. Ada yang mengarang tafsir itu 1000 jilid. Ada yang mengarang kalau nggak salah lebih, memang kita tidak tahu. Ada yang mengarang tafsir itu 1000 jilid, bukan 10, 100, 1000 jilid. Ada yang mengarang tafsir itu sampai 1 kapal. Cuman semua itu sebagian besar sudah hilang dahulu di masa dahulu perang salib atau lain sebagainya. Itu buku-buku itu dikumpulkan, dibuang, dilempar ke sungai, sehingga sungai itu menjadi dangkal atau habis karena tumpukan buku-buku yang ada yang banyak itu dari karya-karya para ulama kita. Dan memang kalau bisa kita harus paham bahasa Arabnya. Anak-anak bahasa Indonesia tidak memiliki arti yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada kalimatnya. Hal-hal seperti itu. Dan yang lebih baik lagi, Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Bersihkan hati kita, bersihkan lahir kita, bersihkan ucapan perbuatan kita. Ketika bersih, maka Allah akan menjadikan kita mampu menyentuh apa yang diinginkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Walaupun kita tidak belajar, walaupun kita tidak hafal Al-Quran, walaupun kita tidak pernah membaca namanya tafsirnya, tapi kalau kita siap, Allah akan berikan kita pemahaman itu langsung datang dari Allah. Ulama kita mengatakan tanazzuluhu baqin wa huwa qati'un nuzul. Tanazzul, ilmu pengetahuan rahasia, hikmah dan lain sebagainya yang bisa kita dapatkan darinya Al-Quran itu baqin, kekal sampai Al-Quran diangkat oleh Allah. Tapi wawa mufatil nuzuli, walaupun dia sudah tidak turun lagi setelah Nabi Abu Muhammad, tapi maknanya, pengetahuannya, ilmunya, rahasianya, dan yang bisa kita dapatkan dari pemahaman tentang yang lain sebagainya itu tersisa untuk kita sampai saat ini, sampai Allah angkat nanti Al-Quran. Tapi Al-Quran kalau kita jadikan di depan kita, kita ikut apa yang ada dalam Al-Quran, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran di belakang kita, yang ikut apa yang kita inginkan, kita akan dilempar, didorong oleh Al-Quran ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah mengingatkan itu, dan Rasulullah dia mengatakan dalam sabdanya, kam minta dari Al-Quran wal Quran yang anu. Berapa banyak dari orang-orang penghafal membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknatnya. Nah, kita harus pahami ya. Kita harus pahami. Kita harus namanya mengerti karena Rasulullah mengucapkannya. Dan Rasulullah mengucapkan itu karena sayang kepada kita umat. Karena kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah lebih dari yang kita bayangkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan hal itu dalam firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum, Allah mengatakan. Haris namanya amat sangat perhatian terhadap kalian dan berupaya untuk memberikan apa yang terbaik untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Untuk semua umat walaupun yang kafir saat ini. Surah Haris dipikirkan oleh Rasulullah bagaimana mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah sehingga mereka selamat. Cuma kita kurang mengenalnya. Yang beliau sampai meninggalkan kota kecintaannya demi kemaslahatan kebaikan kita umat. Yang dipikirkannya bukan hanya sahabat, yang dipikirkannya semua umat, satu umat satu
SAW ketika ia keluar dari kota Mekah, beliau bicara dengan Mekah. Rasulullah bicara dengan kota Mekah. Beliau mengatakan, ya Mekah, inna kita alamin annaki ahabbil bilad ilayya. Kurang lebih kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah agar kita paham bahwasanya semua segala sesuatu selain Allah itu hidup. Mereka bertasbih. Mereka bertasbih dan mengucapkan puji syukur mereka terhadap Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau tahu betul bahwasanya engkau adalah kota yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrujuni minki kurhan ma kharajtu. Kalau bukan karena kaummu, rakyat masyarakatmu yang mengeluarkan aku secara paksa darimu, maka aku tidak akan mau keluar. Aku tidak akan keluar. Aku keluar itu terpaksa. Rasulullah sudah diincar, ingin dibunuh. Rasulullah keluar dari kota Mekah dan beliau pun bermohon kepada Allah. Ya Rabb, innaka ta'lam annahum akhrajuni min ahabbil bilad ilayk fa'askinni ahabbal bilad ilayk. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Sesungguhnya mereka mengeluarkan aku dari kota yang paling kucintai, tempat tinggal yang paling kucintai, dan tempatkan aku ya Allah di tempat tinggal kota yang paling kau cintai. Itu doa Nabi Muhammad ketika beliau hijrah meninggalkan kota kota Mekah menuju kota Madinah. Allah, kalau kita naik lagi kalau masih ada waktu. Karena pentingnya pengetahuan, maka diwajibkan kita secara syariat untuk belajar. Dan Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu dari baru kau lahirkan sampai kau dimasukkan ke liang lahat. Itu kita menuntut ilmu. Andaikan ulama mengatakan, seorang penyair mengatakan, ma hawa jami'al ilmi ahadullah walau ma usahu al-fasad. Tidak ada manusia siapapun dia yang mengetahui semua ilmu pengetahuan yang ada, tidak sama sekali walaupun dia belajar 1000 tahun. Andaikan ada seseorang belajar 1000 tahun, rajin, giat, dan dia orang cerdas, tidak mengetahui semua ilmu yang ada. Karena kadang-kadang ada satu kebaikan yang ada di hadapan kita, tinggal selangkah lagi, selangkah lagi, tapi kita abaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Atau mungkin karena kita tahu, tapi pengetahuannya tidak benar, tidak pas, tidak tepat, sehingga kita tinggalkan, sehingga kita jauhi. Padahal tinggal selangkah lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan setahun kemarin dari kebaikan diterima olehnya, kekurangan kita disempurnakan olehnya, salah khilaf kita dimaafkan, dosa kita diampuninya. Dan kita berharap kepada Allah sebanyak salah khilaf kita, dosa kita Allah jadikan kebaikan bagi kita. Dan kita berharap tahun ini Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan hal-hal lahir batin kita dan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga, lindungi kita, pelihara kita dari syaitan, bala tentaranya, dari bangsa jin dan manusia, begitu juga dari hawa nafsu dan amal nafsu. Dan mudah-mudahan Allah jadikan nafsu kita mutmainnatan radiyatan mardiyah kamilah fi afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri Al-Fatihah. Salatan tudina bihamdi min awal wa la tastakbirana bihamdi min hamdi tahirina bihamdi min syai'an sa'atuna bihamdi ta'ala tadri wa tabaddalna bi rasulillah ya bi bihi khairat fil hayat wa ba'da al-mamat wa mahdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tu'mina wa liyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amra wa sabta wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fil warham wa anta khairul rahimin sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala